Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas pembahasan LKS 3 mengenai hukum huk. Jadi sebagai modal kalian untuk belajar mengenai tentang hukum huk, karena besok kita mau ulangan ya. Jadi nomor 7. Sistem pegas pada gambar di samping diberi beban sehingga mengalami pertambahan panjang X. Pertambahan panjang X, kemudian setiap sebuah pegas nih, satu pegasnya nilainya K. Maka energi potensial, apa rumus energi potensial? EP sama dengan setengah dikali K total dikali delta X kuadrat. Karena K totalnya kita belum tahu, kita buat dulu di sini. Ini K, ini juga K, ini K. Jadi totalnya adalah 3K dan ini adalah K sendirian. Kemudian kita buat 1/K seri sama dengan 1/3K ditambahin 1/K. 1/K seri sama dengan 1/3K ditambah 3/3K. Atau K seri 3K/4. Maka kita tuliskan di situ energi potensial sama dengan setengah dikali K totalnya 3K/4 dikali X kuadrat. Atau 3/8 KX kuadrat. Jawabannya D. Gampang ya. Nomor 20. Pegas A memiliki konstanta 100, sementara pegas B konstantanya 400. Jika keduanya digantungi pegas identik sebesar 200 gram, perbandingan energi potensial pegas antara pegas A dan B. Jadi diketahui KA sama dengan 100, kemudian KB sama dengan 400. Jika keduanya digantungi beban identik sebesar, berarti massa A sama dengan massanya B sama dengan 200 gram. Tentukan EPA dibanding EPB. Gitu. Jadi kita tahu rumusnya EP sama dengan setengah dikali K kali delta X kuadrat, atau EP juga sama dengan setengah dikali F kali delta X, atau setengah dikali M kali G kali delta X. Nah, di sini kita dapat gimana caranya. Jadi kita lihat dulu begini caranya. EPA banding EPB. Berarti EPA sama dengan, kita tuliskan agak bawah dikit. Jadi EPA per EPB sama dengan setengah dari massa A dikali G dikali delta X-nya A per setengah dari massa B dikali G dibagi delta X-nya B. Karena semua masanya sama, gravitasi sama, kita habiskan. Delta X, apa itu delta X? Kita lihat sini ya. Jadi F sama dengan K dikali delta X, atau M dikali G sama dengan K dikali delta X. Jadi delta X adalah M dikali G dibagi K. Maka di sini kita tulis M dikali G dibagi K-nya A per M dikali G dibagi K-nya B. Kita coret karena semua masanya. 1/Ka-nya 100 per 1/KB-nya 400. Atau kita balik 400 dibagi 100. Maka jawabannya adalah 4 dibanding 1. Jawabannya E. Jadi untuk soal perbandingan kayak gini kita nggak perlu hitung masing-masing, cukup buat perbandingan kayak yang tadi. Lanjut nomor 4. Sebuah pegas dapat merenggang 8 cm, memerlukan energi 6 Joule. Berarti pada saat 8 cm diperlukan 6 Joule. Pada saat 12 cm berapa Joule gitu kan? Maka kita dapat di sini delta X1 sama dengan 8 cm. Delta X2 sama dengan 12 cm. Terus energi potensial 1 6 Joule. Energi potensial 2 nggak tahu. Jadi kita lihat rumusnya apa? EP sama dengan setengah dikali K kali delta X kuadrat. Berarti EP2 dibagi EP1 sama dengan setengah dikali K dikali delta X2 kuadrat per setengah dikali K dibagi delta X1 kuadrat. Karena pegasnya sama, dicoret. Delta X2 di sini 12 per 8 kuadrat. Nah, tapi ada tips dari Pak Guru ini.
Jadi EP2 per EP1 itu 6. Jadi kita buat dulu 12 dibagi 8 dulu baru dikuadratkan. Sama-sama dibagi 4, ini 3, dibagi 4, ini 2. Maka EP2 sama dengan 3 kali 3 ini 9 per 4 dikali 6. Ini 2, ini 3. Berarti sama dengan 27 per 2 atau 13,5 Joule. Lanjut nomor 5. Pegas digantungi beban bermassa 60 gram. Masanya 60 gram. Meregang delta X sama dengan 8 cm. Kemudian pegas tersebut ditambah beban sehingga meregang menjadi massa pertama. Massa kedua berapa? Terus delta X1, delta X2 nya 12 cm. Beban yang ditambah. Nah, ini logikanya. Jadi yang ditanyakan itu perubahan beban ya. Jadi ada massa 1. Nah, gini Pak Guru gambarin aja. Jadi di sini misalkan ada pegas, itu dikasih beban. Kemudian massanya dia nambah di sini itu nambahnya itu 8 cm. Awalnya 60 gram. Digantung lagi beban nih. Berapa tambahannya biar dia bergeser menjadi 12 cm. Jadi bukan massa kedua ditanyakan, tapi selisih sama massa kedua. Beda ya. Jadi bukan massa 2 itu maksudnya dua-duanya ini disebut dengan massa kedua. Sementara ditanyakan ini massa X ini gitu. Jadi gimana caranya ini? Caranya apa yang sama? F sama dengan K dikali delta X gitu. Jadi M dikali G sama dengan K dikali delta X. Berarti massa pertama per massa kedua sama dengan K dikali delta X1 per G. Ini kan M sama dengan K kali delta X per G kan sini. Gitu. Per K dikali delta X2 per G. Coret, 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 coret. Massa 1 di sini 60. Massa 2 kita nggak tahu. Delta X1 di sini 8, delta X2 di sini 12. Sama-sama dibagi 4, ini 2, ini 3. Sama-sama kali aja dah. 180 sama dengan 2M2 sehingga M2 sama dengan 90 gram. Tapi jawabannya bukan 90. Jawabannya adalah massa yang ditambah sama dengan massa 2 kurangi massa 1. 90 kurang 60 sama dengan 30 gram. Jadi di sini dapatnya 90. Maka bagian ini ada berapa? Awalnya 60, kemudian menghasilkan 90. Maka massa yang ditambah adalah berarti 30. Lanjut nomor 8. Sebuah pegas dapat dengan panjang mula-mula 10 cm digantungkan beban sehingga panjang pegas menjadi. Berarti massa panjang awalnya X0 nya adalah 10 cm. Kemudian XT nya adalah 12,5 cm. Jika konstanta pegas K sama dengan 245 Newton per meter, maka massa beban ini itu delta X nya berarti 2,5 cm. Massa beban berarti rumusnya F sama dengan K kali delta X. M dikali G sama dengan K dikali delta X. Massa dikali 9,8, kan G nya 9,8 sama dengan K. K nya 245 dikali delta X nya 2,5. Karena ini senti, maka 1 cm sama dengan 10 pangkat min 2 meter. Jadi dikasih 10 pangkat min 2. M sama dengan 245 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 2 per 9,8. Hasilnya 0,625. Satuannya kilogram. Karena di sini semuanya gram, pilihannya semua gram nih. Gram semua ya. Maka dikali 1625 gram. Jawabannya D. Sekian dari Pak Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.